warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Wulandari dari kelas 2 MJT 1 reguler A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang mata kuliah pengantar manajemen dari pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh. Dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad, SE. Pertemuan kedua yaitu dengan judul Konsep Dasar Manajemen Bisnis. Tujuannya di sini ada 3. Yang pertama, mengetahui konsep dasar manajemen dan mengapa manajemen diperlukan dalam sebuah organisasi bisnis. Yang kedua, mengetahui konsep manajemen secara fungsional yang mencangkup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, serta pengendalian dan pengawasan. Yang ketiga, mengetahui konsep manajemen secara operasional dalam organisasi bisnis yang mencangkup sumber daya manusia. Yang pertama yaitu ada pengertian organisasi. Organisasi adalah sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu yang berupa untuk mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerjasama. Di sini ada jenis-jenis organisasi, yaitu ada 2 bagian jenis. Yang pertama organisasi profit, yang kedua organisasi non-profit. Organisasi profit di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama perusahaan besar, yang kedua perusahaan kecil, yang ketiga koperasi, yang keempat perusahaan multinasional. Yang jenis kedua yaitu organisasi non-profit. Di sini ada terbagi 3. Yang pertama pemerintah pusat, daerah, kota. Yang kedua lembaga pendidikan negeri. Yang ketiga yayasan sosial. Kita masuk selanjutnya yaitu sumber daya organisasi. Sumber daya organisasi di sini terbagi atas 5 juga, atau ada 5 bagian. Yang pertama sumber daya manusia, yang kedua sumber daya informasi, selanjutnya sumber daya fisik, sumber daya keuangan, dan sumber daya alam, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada pengertian manajemen. Pengertian manajemen di sini adalah pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan sumber daya organisasi. Selanjutnya pengertian efektif dan efisien. Pengertian efektif itu bisa dikatakan dengan mengerjakan pekerjaan yang benar, dan efisien pengertiannya adalah mengejar pekerjaan dengan benar. Yang ketiga, fungsi manajemen. Di sini fungsi manajemen ada P atau planning. Planning seperti perencanaan, O atau organizing atau seperti pengorganisasian. Yang A equating atau pengarahan dan pengimplementasian. Yang C atau controlling seperti pengawasan dan pengendalian. Selanjutnya fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan yang tadi planning. Planning atau perencanaan adalah fungsi manajemen yang pertama. Perencanaan sendiri berfungsi sebagai penentu tujuan yang akan dicapai. Kegiatan dalam fungsi perencanaan yaitu ada 4. Yang pertama, menetapkan tujuan dan target bisnis. Yang kedua, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut. Yang ketiga, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. Yang keempat, menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis. Yang selanjutnya ada fungsi pengorganisasian, yaitu organisasi tadi dapat diartikan sebagai kegiatan mengkoordinasi mulai dari sumber daya, tugas, hak, dan kewajiban, otoritas dan berbagai hal yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan yang dilakukan pengorganisasian yaitu untuk membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil, yaitu seperti pembagian tugas, pembagian perencanaan. Kegiatan dalam fungsi organisasian ada 4. Yang pertama,
mengalokasikan sumber daya. Yang kedua, menetapkan struktur organisasi dan tanggung jawab. Yang ketiga, kegiatan perekrutan atau penyeleksian. Yang keempat, kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Selanjutnya yaitu ada fungsi pengarahan dan implementasi. Fungsi manajemen yang ketiga yaitu sebagai pelaksana. Pelaksanaan atau equating merupakan upaya untuk membuat anggota mau dan berusaha bekerja sesuai dengan rencana dan tujuan organisasi. Kegiatan dalam fungsi pengarahan dan implementasi yaitu terbagi tiga. Yang pertama, mengimplementasikan proses kepemimpinan. Yang kedua, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Yang ketiga, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Fungsi pengawasan dan pengendalian atau controlling menjadi fungsi manajemen yang terakhir. Di samping itu, dengan menjalankan fungsi ini akan mengevaluasikan terkait prestasi yang telah dicapai dan melakukan perbaikan juga jika kegiatan tidak berjalan sesuai rencana. Kegiatan fungsi pengawasan dan pengendalian itu ada tiga juga. Yang pertama, mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Yang ketiga, melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Selanjutnya yang keempat, fungsi operasional dalam manajemen. Yang pertama yaitu manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang kita dijalankan dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja bersama dengan kualitas yang senantiasa konsisten ataupun bertambah. Yang kedua, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga, manajemen produksi adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen. Yang keempat, manajemen keuangan adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit. Yang kelima, manajemen informasi adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tetap mampu untuk terus bertahan dalam jangka panjang. Selanjutnya, pertemuan ketiga dengan judul Manajer dalam Kegiatan Manajemen. Tujuannya yang pertama, mengetahui fungsi manajer sebagai orang yang menjalankan kegiatan manajemen. Yang kedua, mengetahui bahwa untuk dapat menjadi manajer yang baik dapat dilakukan keahlian-keahlian manajemen. Yang ketiga yaitu mengetahui tingkatan-tingkatan manajemen secara hierarkis beserta keahlian yang diperlukan untuk setiap hierarkis tersebut. Yang keempat, mengetahui bahwa manajemen berdasarkan teori dan pengalaman dapat dipandang sebagai sebuah seni sekaligus sains. Pengertian manajer. Manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen, yaitu orang yang mengatur semua karyawan perusahaan. Itu disebut dengan manajer atau atasan. Keahlian manajemen atau managerial skill. Keahlian teknis yaitu bisa dikatakan dengan technical skill. Keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat bisa dikatakan dengan human pelatihan skill. Keahlian konseptual atau conceptual skill. Keahlian dalam pengambilan keputusan
keputusan atau decision making skill, keahlian dalam mengelola waktu atau time management skill. Keahlian tambahan bagi manajer ada 2, yaitu keahlian dalam manajemen global atau global management skill. Yang keduanya keahlian dalam hal teknologi atau technological skill. Tingkatan manajemen yaitu ada 4. Yang pertama manajemen tingkat puncak, yang kedua manajemen tingkat menengah, manajemen tingkat pertama atau supervisi, yang keempat manajemen tingkat non supervisi, yaitu kembalian dari tingkatan manajemen yang ketiga. Selanjutnya manajemen sebagai sains, yaitu pendekatan melalui tahapan sistematis berdasarkan keilmuan, umumnya memerlukan keahlian teknis, diagnostik, dan pengambilan keputusan. Manajemen sebagai seni. Manajemen sebagai seni yaitu ada 2, pendekatan melalui intuisi dan perasaan berdasarkan pengalaman, umumnya memerlukan keahlian konseptual atau kreativitas dan komunikasi interpersonal. Selanjutnya pertemuan keempat, yaitu dengan judul tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tujuannya yang pertama, mengetahui tanggung jawab sosial yang dihadapi oleh organisasi bisnis. Yang kedua, mengetahui konsep dasar etika manajemen dan kaitannya dengan tanggung jawab sosial dari perusahaan. Pengertian tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Selanjutnya ada yang pertama yaitu pro kontra mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Yang kedua, strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama yaitu strategi reaktif, defensif, akomodatif, proaktif. Yang ketiga yaitu ada manfaat tanggung jawab sosial perusahaan dibagi lagi dengan 3 bagian. Yang pertama manfaat bagi perusahaan, yang kedua manfaat bagi masyarakat, yang ketiga manfaat bagi pemerintah. Yang keempat, dimensi etika dalam manajemen. Yang kelima, nilai personal sebagai standar etika dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama nilai atau values, yang kedua nilai personal atau personal values. Nilai personal terdiri dari nilai terminal dan nilai instrumental. Yang keenam penelitian empiris mengenai nilai terminal dan nilai instrumen atau kreatinal. Yang ketujuh, konflik nilai dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama konflik interpersonal, individu, organisasi, dan yang ketiga konflik antar budaya. Yang kedelapan, berbagai isu seputar manajemen. Yang kesembilan, model penilaian etika atau Griffin pada tahun 2002. Yang ke-10, upaya perwujudan dan peningkatan etika manajemen. Selanjutnya kita masuk pada pertemuan yang kelima dengan judul perencanaan 2 manajemen strategi. Perencanaan 2 manajemen strategi. Perencanaan dan manajemen strategi. Perencanaan yaitu proses menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran tersebut. Sasaran, apa yang dimaksud dengan sasaran adalah suatu tujuan yang dikarakteristikkan dengan suatu perbandingan jangka waktu yang pendek dan spesifik, pencapaian yang dapat diukur. Yang kedua yaitu arti penting sasaran dan perencana. Itu ada 3. Sasaran memberikan arah. Sasaran memfokuskan usaha kita. Sasaran tanpa perencanaan, para manajer tidak dapat mengetahui bagaimana sebaiknya mereka mengorganisasikan orang dan sumber daya secara efektif. Yang ketiga
ketiga yaitu ada fungsi atau manfaat dari perencanaan terbagi dari dua. Yang pertama yaitu pengarah organisasi, yang kedua minimalisasi ketidakpastian dan lain-lain. Yang keempat yaitu ada level of goal atau plans and share importance. Yang kelima karakteristik, tujuan dan rencana. Di sini ada 3 bagian: legitimasi, sort of motivation dan commitment. Yang ketiga resource allocation. Yang keenam the organizational planning process. Yang ketujuh jenis-jenis tujuan, yaitu ada 3 bagian: berdasarkan jumlah, berdasarkan kejelasan, berdasarkan keluasan waktu pencapaian. Yang kedelapan jenis-jenis rencana, yaitu ada 3 bagian juga: berdasarkan keluasan dan waktu pencapaian, berdasarkan kejelasan, berdasarkan frekuensi penggunaan. Yang kesembilan hierarki rencana organisasi dibagi menjadi 2, yaitu perencanaan strategi dan perencanaan operasional. Yang ke-10 tingkatan strategi dibagi menjadi 3, yaitu strategi tingkat korporasi atau corporate level strategi, strategi unit bisnis atau business unit strategi, strategi fungsional atau fungsional level strategi. Selanjutnya kita masuk pada pertemuan ke-6 dengan judul mendirikan dan memperbarui organisasi. Yang pertama bisnis kecil atau small business, yang kedua kewirausahaan atau entrepreneur, yang ketiga kewirausahaan versus manajemen. Yang keempat manfaat kewirausahaan, yaitu terbagi atas 4 bagian lagi: pertumbuhan ekonomi, produktivitas, teknologi, produksi dan jasa baru, dan yang keempat yaitu perubahan pasar. Yang kelima faktor-faktor psikologi wirausahawan. Yang keenam perbedaan manajer dan kewirausahawan atau Ellen Fogensen. Wirausahawan cenderung menghargai sikap menghormati diri, kebebasan, kebanggaan mencapai sesuatu, dan gaya hidup yang menarik. Manajer cenderung untuk menghargai persahabatan sejati, kebijaksanaan, penyelamat, dan kesenangan. Yang ketujuh, faktor-faktor sosiologi, yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya wirausahawan. Yang kedelapan ada hambatan terhadap kewirausahawan atau Carvesper, terbagi atas 3 lagi. Yang pertama 1, kurang mengenal pasar. Yang kedua, kurang keterampilan teknis. Yang ketiga, kurang modal awal. Selanjutnya yang ke-9 yaitu memperbaiki organisasi. Yang ke-10 intrapreneurship adalah kemampuan seseorang membuat organisasi adaptif dan memajukan iklim organisasi yang mendukung pengalaman kreatif. Berikut hal-hal yang penting yang mendukung intrapreneurship, yaitu tujuan eksplisit untuk proses intrapreneurial, sistem pertukaran informasi antara manajer dan intrapreneur, penekanan pada tanggung jawab dan kewajiban individual, penghargaan untuk usaha kreatif. Selanjutnya yaitu pertemuan ke-7 atau pertemuan terakhir dengan judul manajemen sumber daya manusia. Tujuannya ada 2. Yang pertama, mengetahui peran-peran dan fungsi manajemen sumber daya manusia dalam organisasi perusahaan sebagai salah satu langkah pengorganisasian. Yang kedua, mengetahui proses manajemen sumber daya manusia sebagai upaya untuk mendapatkan orang-orang dalam organisasi yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tuntutan perubahan yang dihadapi oleh organisasi. Selanjutnya, pengertian manajemen sumber daya manusia adalah proses upaya untuk merekrut, mengembangkan,
memotivasi serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Yang kedua, proses manajemen sumber daya manusia dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, Human Resource Planning atau perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, Personal Recruitment atau penyediaan tenaga kerja. Yang ketiga, Personal Development atau pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat, Personal Maintenance atau pemeliharaan tenaga kerja. Yang kelima, Personal Utilization atau pemanfaatan tenaga kerja. Personal Recruitment atau penyediaan tenaga kerja dibagi menjadi 2, rekrutmen dan seleksi, yaitu jenis rekrutmen yaitu adalah rekrutmen internal dan eksternal. Tahapan seleksi tenaga kerja yaitu yang ada 3. Yang pertama, seleksi administrasi. Yang kedua, seleksi kualifikasi. Yang ketiga, seleksi sikap dan perilaku. Personal development atau pengembangan sumber daya manusia dibagi menjadi 2. Yang pertama, on the job training. Yang kedua, off the job training. Selanjutnya, personal utilization atau pemanfaatan tenaga kerja dibagi menjadi kompensasi dan benefit. Selanjutnya, personal maintenance atau pemeliharaan tenaga kerja dibagi menjadi promosi, demosi, transfer, dan separasi. 3. Pandangan atas keragaman dalam organisasi, yaitu ada 2, keragaman sebagai keunggulan kompetitif, keragaman sebagai sumber konflik. Yang keempat atau yang terakhir yaitu mengelola keragaman dalam organisasi, yaitu ada 2 bagian, faktor individu, yang kedua peran organisasi. Baiklah, sekian kesimpulan singkat yang saya pahami tentang mata kuliah pengantar manajemen. Di mana ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.